Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan melanjutkan hadis yang kelima ya. Kita akan membahas hadis yang kelima. Al-hadithul khamisu ajrul mahiri bil Qur'ani walladhi yatata'ta fihi ya. Hadis kelima ini menjelaskan ajrul mahiri bil Qur'an. Pahala ya atau ganjaran bagi orang yang ahli baca Al-Qur'an ya. Nanti ahli kita akan bahas ya tersendiri. Orang yang mahir, yang terampil, yang ahli, yang jago baca Quran. Dan pahala bagi orang yang kesulitan, kesusahan ya dalam membaca Al-Quran. Nah, kan tempo hari saya sudah jelaskan. Baca Quran tuh baik fasih maupun tidak, ada pahala tersendirinya. Ada pahalanya masing-masing. Seperti itu. Bedanya apa? Kalau yang fasih, pahalanya pahala fasih. Kalau yang tidak fasih, pahalanya pahala meluangkan waktu baca Quran, pahala sabar, dan seterusnya. Jadi gitu ya. Jadi tidak ada ruginya baca Quran tuh baik yang masih belajar maupun yang sudah bagus ya baca. Baik, di sini dalilnya hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani wa fi riwayatin walladhi yaqra'uhu wa huwa yashtaddu alaihi lahu ajran rawahu. Tes, mohon maaf ya, memang sedikit selalu ini ya laptopnya. Insya Allah kita lanjutkan sebentar. Saya buka kembali, eh, masih membahas hadis ya, masih membaca hadis tadi. Nah, jadi hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, Imam Muslim, dan imam-imam yang lainnya. Kita baca terjemahnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi atau sahabiat ya, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sahabat sekaligus dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau disebut Ummul Mukminin ya, ibunya para orang-orang beriman. Nah, di sini beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, jadi ini langsung didengar oleh Sayyidah Aisyah, istri Rasul sekaligus sahabat, sabda Nabi Muhammad yang isinya orang yang mahir atau orang yang jago, orang yang terampil, orang yang fasih membaca Al-Quran akan bersama para malaikat utusan Allah yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang terbata-bata, bacanya ngerem-ngerem, a a a u uzu, baru keringetan ya. Nah, ngambil nafas lagi ya. Itu yang disebut terbata-bata seperti itu ya. Itu jadi lebih banyak berhentinya dibanding lancarnya. Itu yang terbata-bata. Dan kesulitan membacanya. Misalkan kesulitan itu apa? Ho-nya masih keliru. H dengan H masih tertukar. Ain dengan Hamzah dengan A masih ketukar-tukar. Ghoin, Gho dengan Ho tertukar-tukar. Itu kan kesulitan ya, membacanya. Maka ia mendapatkan dua pahala. Ya. Jadi orang yang lancar akan bersama para malaikat, sedangkan orang yang belum lancar akan mendapatkan dua pahala. Nah, dari sini Rasul menegaskan bahwa kamu baca Quran itu baik jago maupun belum jago tetap ada keutamaan tersendiri. Seperti itu ya. Nah, makanya tidak rugi sama sekali orang yang baca Al-Quran. Baik, kita bahas satu-satu ya. Tadi hadisnya diriwayatkan oleh siapa? Oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Siapa beliau? Kita bahas biografi secara singkat saja ya, karena panjang ya. Para ulama banyak menuliskan biografi tentang Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah atau istri Nabi Muhammad SAW adalah salah satu istri Nabi sekaligus sahabiat. Sahabiat itu orang yang selalu menyertai Nabi dalam dakwahnya, seperti itu ya. Nah, beliau adalah orang yang sangat cerdas. Aisyah itu sangat-sangat cerdas. Ya gimana nggak cerdas ya? Dia itu
dididik di lingkungan ilmu seperti itu. Dan berwawasan luas. Selain cerdas ya otaknya, mungkin kalau bahasa sekarang encer, mudah menerima materi pembelajaran, dan beliau juga wawasannya sangat luas ya. Jadi tahu hal-hal misalkan berkaitan dengan fikih ibadah, berkaitan dengan perang dan seterusnya, beliau mengetahui. Karena kan pasti isi nabi ya, nabi banyak bercerita kepada beliau dan mempunyai daya ingat yang kuat. Wah, ini hafalannya kuat sekali Sayyidah Aisyah itu. Nah, itu ya. Jadi beliau salah satu istri Nabi yang masih muda ya, cerdas, punya wawasan luas dan hafalannya kuat seperti itu ya. Nah, bahkan Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW itu banyak. Kedua setelah Abu Hurairah. Kemarin kita jelaskan ya, Abu Hurairah itu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, level yang keduanya siapa? Baru Sayyidah Aisyah. Sebanyak berapa? 2.210 hadis menurut penelitian para ulama. Nah, itu. Dan biasanya hadis-hadis yang diriwayatkan Aisyah itu bersifat pribadi. Ya karena kan dekat dengan Rasul, hal-hal pribadi itu hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Seperti itu ya. Nah, Sayyidah Aisyah juga mempunyai izin, mempunyai lisensi memberikan fatwa. Ustadz, fatwa itu apa? Fatwa itu adalah keputusan hukum dalam agama. Misalkan ada orang yang bertanya, Ustadz kalau saya begini dan begini ini halal atau haram? Nah, ustadznya bilang itu halal. Nah, itu fatwa. Keputusan terkait hukum dalam Islam disebut fatwa, ya. Nah, gitu. Dan fatwa itu ada yang bersifat perorangan ya, ulama bersifat perorangan, ada yang bersifat organisasi seperti MUI ya. MUI memberikan fatwa, kalau di negara kita memakainya fatwa yang bersifat organisasi ya. Nah, tidak bersifat sendiri-sendiri seperti. Nah, itu ya misalkan kayak apakah es krim halal atau tidak? Tanya dulu ingredientnya apa, komposisinya apa. Kalau ada lecitin hewani dari minyak babi, maka nanti hukumnya berubah menjadi haram. Kalau lecitinnya dari kedelai nabati, maka dia halal. Nah, itu fatwa ya. Nah, Sayyidah Aisyah itu sang pemberi fatwa pada zaman Rasulullah SAW, terus pada Khalifah Abu Bakar ya, kekhalifahan Abu Bakar, kepemimpinan Abu Bakar, terus pada zaman kepemimpinan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan seterusnya sampai wafat. Jadi beliau itu punya izin menjawab persoalan keagamaan dan itu pendapatnya akan dihormati oleh para sahabat yang lain. Karena memang punya ilmu ya, punya wewenang ya. Nah, punya izin itu. Nah, seperti itu ya. Maka biasanya para sahabiat bertanya kepada Sayyidah Aisyah itu fikih nisa, fikih berkaitan perempuan. Nanti ditanyakan ya, misalkan sahabiat ya, Sayyidah Aisyah, apa bedanya misalkan haid, nifas, istihadah ya, terus darahnya seperti apa perbedaannya. Akan itu berkaitan dengan perempuan ya. Nah, dan kita tuh pentingnya ada ustazah yang jago terkait fikih-fikih perempuan. Karena kadang perempuan malu ya bertanya kepada bapak-bapak ya, gitu, kepada ustadz yang laki-laki ya, ustadz itu pasti laki-laki ya. Katanya, wah saya mau nanya gimana ke ustadz, orang ustadznya juga nggak pernah menstruasi. Nah kan ada yang begitu, saya dulu pas santri juga gitu, malu nanya sama ustadz, ustadznya juga nggak ngerti, orang ustadznya nggak pernah menstruasi ya gitu. Akhirnya nanyanya ke ustazahnya seperti itu ya, karena ustazahnya pasti mengalami. Jadi Sayyidah Aisyah rata-rata ditanya terkait hukum-hukum keagamaan yang berkaitan dengan perempuan. Seperti itu ya. Nah, itu. Lanjut. Nah, hadis yang tadi dibacakan, bahwa hadis tadi itu kan orang yang mahir baca Quran bersama malaikat, orang yang terbata-bata atau kesusahan dalam membaca Al-Quran dapat 2 pahala. Apa? Hadis ini menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran, baik dengan lancar maupun dengan terbata-bata. Itu tadi sudah dijelaskan bahwa kita baca Quran ya, statusnya mau
kita itu pejabat atau rakyat, orang kaya atau orang miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan, ketika kita baca Quran, ya kita semua sama. Kalau fasih akan dapat kedudukan bersama para malaikat kelak di akhirat. Kalau terbata-bata akan dapat 2 pahala. Jadi nggak rugi gitu. Gimana Ustadz? Apalagi yang ngajarin? Wah itu beda lagi. Yang ngajarin beda lagi pahalanya, ya kan? Nah, Ustadz saya nggak bisa ngajar. Ya sudah, apa namanya? Cari orang yang mau belajar kepada orang yang mau ngajar. Itu juga dapat pahala. Jadi jangan sampai kita tuh saya nggak bisa baca Quran, saya nggak bisa ngajar, udah diam aja. Nggak boleh gitu ya, nanti rugi kitanya. Jadi itu ya, jadi hadis ini menjelaskan keutamaan baca Quran baik lancar maupun tidak lancar. Terus, orang yang fasih membaca Al-Quran itu disebut mahir. Makanya itu kata mahir itu kan dalam bahasa Arab dan sudah ada dalam hadis ya. Makanya kita sering bilang ya, dia tuh mahir memanah, ahli, jago begitu ya. Dia tuh mahir apa namanya membuat puisi, jago. Makanya kata mahir sudah diserap dalam bahasa Indonesia artinya jago ya. Atau misalkan dia punya keahlian di bidang itu disebut mahir. Nah, apa namanya di sini? Orang yang fasih membaca Al-Quran disebut mahir bil Quran. Itu lebih utama, ya, lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya dibanding orang yang terbata-bata. Meskipun keduanya mendapatkan kebaikan masing-masing. Gitu ya. Jadi beda ya. Beda kedudukan orang hamba Allah yang bacaannya lancar dengan tidak lancar di sisi Allah. Ya. Nah, tapi di sini kita catatan yang lancarnya ikhlas ya. Yang lancarnya kita vonis dulu ikhlas. Nanti beda hal lagi kalau dia terbata-bata, dia itu tulus baca Qur'annya, belajar baca Qur'annya, terus dia sungguh-sungguh dengan orang yang jago baca Qur'an tapi sombong, itu beda nanti kedudukan. Bisa jadi yang lancarnya di bawah ya. Karena sombongnya itu yang apa namanya menjerumuskan dia ke level bawah gitu. Maka di sini konteksnya orang yang ahli baca Quran dan ikhlas lebih utama dibanding orang yang terbata-bata baca Quran dan dia juga ikhlas seperti itu ya. Jadi ikhlasnya di sini tidak disebutkan karena memang ikhlas itu sudah harus ada seperti itu. Jadi gitu ya. Nah, mendapatkan pahala. Lanjut. Imam Nawawi ya, Imam Nawawi itu adalah seorang ulama yang punya penjelasan eh, terkait kitab hadis ya. Namanya Fathul Bari fi Syarhi Sahihil Bukhari. Fathul Bari dalam penjelasan kitab Sahih Bukhari. Itu Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini menjelaskan bahwa yang dimaksud mahir ya adalah orang yang sempurna serta lancar hafalan Al-Qur'annya, tidak banyak berhenti karena lupa, karena susah melafalkan hurufnya dan tidak terbata-bata gitu. Nah, jadi kata Imam Nawawi, orang yang disebut al-mahir bil Quran, orang yang jago baca Quran adalah bacaannya lancar, hafalannya lancar, dianya tidak banyak berhenti karena kebingungan membaca ayatnya atau terbata-bata karena tidak bisa membedakan huruf ain dengan hamzah, ghain dengan kho, sod dengan bod, to dengan vo dengan zal. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Maka disebut al-mahir bil Quran. Gitu ya. Lanjut. Nah, menurut sebagian ulama, orang yang mahir membaca Al-Quran itu adalah orang yang lancar membaca Al-Quran, baik dengan hafalan maupun dengan melihat mushaf Al-Quran. Gitu ya. Jadi saya katakan, kalau kita mampu menghafal Al-Quran, alhamdulillah itu bagus. Tapi kalau misalkan belum mampu, ya gak apa-apa, utamakan dulu fasih baca Quran. Gitu ya. Jadi jangan maksain, kita tahsinnya belum bagus, ngafal Quran langsung Al-Baqarah. Itu nggak bagus. Udah mah tahsinnya masih belum bagus. Ya. Kita paksain ngafal Al-Qurannya di ayat-ayat yang panjang. Itu nggak cocok. Maka saya sering membuat kurikulum seperti ini. Fokus dulu ke Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah hafal dan lancar bacaannya, beralih ke juz 30. Juz 30 juga di surah-surah pendek, Al-Duha ke bawah sampai Anas.
Sempurnakan aja dulu itu. Udah beres itu sempurna, baru nanti beralih dari An-Naba sampai An-Nas. Setelah sempurna, maka masuk lagi ke juz 29. Karena juz 29 tuh pertengahan, pendek banget tidak, panjang banget tidak gitu. Kalau mau udah beres 29, mau beresin 5 juz belakang, bagus gitu ya. Atau mau pindah ke juz pertama sampai beres 30 juz itu bagus gitu ya. Maka saya sering sering ungkapkan ke murid-murid saya, utamakan Al-Fatihah dan juz 30 gitu ya. Karena saya kurang lebih 15 tahun ngajar tahfiz, ngajar tahsin, itu rata-rata ada orang yang hafal Al-Quran tapi bacaan ngawur. Wah itu amburadul. Dan itu nanti capek 2 kali. Dia ngafalin lagi Al-Quran dengan bacaan yang fasih. Makanya lebih baik fasih dulu, baru ngafal Quran. Itu lebih utama. Atau ngafal Quran sambil memperbaiki bacaan. Gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Gitu. Jadi saya tidak menekankan khususnya yang lansia untuk menghafal Al-Quran cepet-cepetan. Enggak. Pelan-pelan aja dulu Al-Fatihah, juz 30 sudah itu bagus. Tambahlah 5 ayat, juz 29. Seperti itu ya. Nah gitu. Jadi kalau yang muda pasti saya tekankan harus cepat gitu ya. Biar nanti banyak ilmu yang harus dipelajari. Seperti itu ya. Jadi baik hafalan Al-Qur'annya lancar maupun bacanya Al-Qur'annya lancar. Disebut mahir bil Qur'an. Gitu. Lanjut. Orang yang tidak lancar membaca Al-Qur'an, baik tidak lancar hafalannya karena sering lupa maupun tidak lancar bacaannya ya karena tadi mungkin hurufnya susah membedakan, maka ia akan mendapatkan 2 pahala meskipun dia nggak lancar. Pahala apa? Pahala membaca, dia meluangkan waktunya, dan pahala susah payahnya, gitu ya. Saya pernah punya murid, mohon maaf agak lanjut usia ya. Dia nggak bisa membaca huruf sa karena nggak ada gigi depan. Saya bingung ya, ibu ujung lidahnya ke gigi depan. Saya kan nggak bisa ngomong gitu karena dia nggak punya gigi depan, ya kan otomatis ke gusi ya, kayak gitu. Makanya ya sudah ibu semampunya saja. Ya. Sa pada bacaan ibu itu berbeda dengan yang lain, ya karena memang alat ucapnya giginya nggak ada depan gitu. Terus boleh nggak Ustadz pakai gigi palsu? Boleh gitu ya. Nah seperti itu. Asal jangan emas misalkan gitu ya. Nah tapi tetap akan berbeda gigi asli dengan gigi palsu ketika kita membaca. Agak apa namanya nggak terbiasa gitu ya. Seperti orang yang nggak pakai apa namanya, mohon maaf, behel dengan yang pakai behel tuh akan beda gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi susah payah pun dapat pahala. Pahala membaca, pahala usaha, pantang mundurnya itu, pahala sabarnya itu dapat gitu ya. Jadi banyak sekali pahala ketika kita proses belajar dan mengajar Al-Qur'an. Bahkan nanti ada pahala kita datang ke rumah guru kalau yang ngaji apa namanya offline, kalau yang ngaji online, pahala sabar ketika jaringan. Itu banyak loh murid-murid saya yang bacanya bagus tapi jaringannya nggak bagus. Ada yang kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Yang dimaksud lancar membaca Al-Quran adalah orang yang fasih membaca Al-Quran dan tidak kesulitan sedikit pun dalam membacanya. Jadi yang disebut mahir itu selain tadi yang disebutkan, itu yang ringan baca Qurannya tuh, ya nggak ngerasa kesulitan kayak A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar gitu ya, nggak ngerasa berat gitu ya. Gitu. Itu disebut al-mahir bil Quran. Nanti ada ulama lagi yang mengatakan al-mahir bil Quran itu orang yang sudah membacakan Al-Quran kepada gurunya dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas dan gurunya ridho untuk memberikan ijazah, itu disebut al-mahir bil Quran. Ada lagi ulama yang mengartikan seperti itu. Gitu ya. Nah, itu. Lanjut. Nah, ingat lagi kefasihan membaca Al-Qur'an itu kewajiban. Nah, warotilil Qur'ana tartila. Itu perintah. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil ya, dengan fasih ya. Sedangkan kemerduan itu hanya pelengkap saja. Saya sering ucapkan ini ya. Jadi kita nggak boleh lupakan kefasihan demi mengejar kemerduan.
Guru saya Syekh Abdul Karim Al-Jazairi itu selalu melarang muridnya pakai irama sebelum dia itu fasih bacanya, gitu ya. Karena fasihkan dulu, baru nanti merdukan. Jangan merdukan dulu baru fasih. Nah, gitu ya. Banyak orang yang baca pakai nada-nada murotal atau misalkan nada-nada taranum kayak ziharka, ros gitu kan. Terus soba, tapi dia lupa tajwidnya dia belum bener. Akhirnya bacaannya merdu tapi salah. Tapi salah seperti itu ya. Nah, itu hati-hati ya. Seperti itu. Jadi utamakan kefasihan baru kemerduan gitu ya. Nah, kefasihan kewajiban, kemerduan itu adalah apa? Pelengkap seperti itu ya. Dan satu lagi ingat ya, kita nggak boleh bilang kok baca Quran dia falas, nggak boleh, nggak boleh. Jadi hilangkan kata falas ya, dalam menilai bacaan orang, bacaan Al-Quran orang. Kenapa? Karena meskipun dia salah baca Quran atau nadanya tidak harmoni gitu ya, kita nggak boleh bilang dia falas. Kenapa? Karena kita menghargai bacaan Quran, ya, bukan mengkritik suara, gitu ya. Masya Allah gitu kan. Misalkan kalau terdengar, mohon maaf, nggak harmoni nadanya gitu kan. Wa ma kayak ada yang kayak gitu baca Qurannya ya. Seperti itu. Kita nggak boleh. Aduh, kamu lebih baik diam dibanding baca. Jangan begitu ya. Maksudnya, Masya Allah, kamu harus berlatih tajwidnya ya. Nanti sempurnakan nadanya. Itu lebih enak dibanding Masya Allah, kamu itu lebih baik berhenti baca Quran dibanding baca Quran. Nah, nanti dianya orangnya parah gitu ya, nggak mau baca Quran lagi, gitu kan? Nggak boleh gitu ya. Tapi Masya Allah, kamu itu ada bakat kalau diasah. Tapi kalau boleh saran, tajwidnya juga disempurnakan lagi ya, itu pasti lebih keren. Wah, itu termotivasi orang kayak gitu. Nah, itu ya. Nah, lanjut. Nah, di sini dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit juga salah satu perawi atau orang yang sahabat Nabi yang meriwayatkan Al-Quran dalam sanad ya. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda beliau, sesungguhnya Allah menyukai Al-Quran ini dibaca sebagaimana Al-Quran diturunkan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh ulama bahwa kita penting belajar Al-Quran itu tepat guru, gitu ya. Nah, maksudnya apa? Kepada guru yang pernah berguru, kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, dan bersambung sanadnya kepada Rasul. Karena apa? Karena tadi Allah tuh suka apa hambanya membaca Al-Quran seperti bagaimana Nabi membaca Al-Quran. Gak ngarang begitu ya. Gak huruf ro, fathah dibaca tipis. Gitu kan. Tidak. Karena ro, fathah tebal. Ro. Seperti itu. Jadi nggak asal. Ada ketentuannya. Gitu ya. Nah lanjut lagi. Sekarang ada perkataan dari Imam Ibnu Jazari. Imam Ibnu Jazari adalah ahli dalam bidang bacaan Al-Quran. Kalau ahli dalam bidang hadis itu Imam Al-Bukhari. Kalau ahli dalam bidang bacaan Al-Quran itu namanya Ibnu Jazari. Nah, beliau mengatakan mengamalkan tajwid itu merupakan kewajiban. Siapa saja yang tidak mentajwidkan bacaan Al-Qur'annya, niscaya dia dosa. Ya. Karena apa? Karena dengan tajwidlah Al-Qur'an itu turun kepada kita dan dengan perantara tajwid pula lah Al-Qur'an sampai kepada kita. Jadi Al-Qur'an itu turun itu ya melalui talaqi, contoh bacaan dari malaikat Jibril ya, diserap oleh Nabi, Nabi mengikuti, Nabi meriwayatkan lagi kepada para sahabat, seperti apa yang diriwayatkan oleh Nabi, sahabat juga kepada para tabiin terus, jadi terjaga. Jadi bacaan Quran itu terjaga dengan cara membacanya, gitu ya, terjaga dengan cara membaca. Gitu. Saya nggak tahu agama lain itu apakah ada aturannya atau tidak, gitu ya. Cuma Al-Quran itu saya yakin dan bisa mempertanggungjawabkan dunia akhirat terjaga keaslian dari segi tulisan, dari segi bunyi, ya, dari segi apa namanya pemahaman sampai hari akhir. Karena ada orang-orang yang menjaga itu. Dengan apa? Dengan belajar dan bersanad itu. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Terakhir, nah ini.
Ustadz gimana agar saya bisa masuk kategori orang al-mahiru bil Quran, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Nah ini ada resep dari Imam Ibnu Jazari. Ya. Wajib bagi para pembaca Al-Quran untuk memperhatikan sebelum mereka itu mulai membaca Quran. Nah ini, sebelum kamu memulai membaca Al-Quran, memulai untuk belajar Quran, maka perhatikanlah ini. Apa? Hendaknya mereka itu mempelajari materi ini. Ya. Jadi sebelum kita mau menghatamkan Quran, idealnya kata Imam Ibnu Jazari, pelajari materi ini. Apa? Makhorijul huruf dan sifatul huruf. Makhorijul huruf itu tempat di mana huruf itu keluar, letaknya di mana. Karena kalau kita tahu letak, kita bisa merasakan ketika membaca ini tepat nggak keluarnya atau melenceng. Ah, sedangkan sifatul huruf adalah teknik ya, tips ya, teknik untuk memfasihkan huruf. Apakah huruf ini dialirkan suaranya? Apakah huruf ini tertahan suaranya? Apakah huruf ini mengalir udaranya? Apakah huruf ini tertahan udaranya? Apakah huruf ini dipantulkan? Ya kan? Apakah huruf ini ada namanya hentakan atau naber tekanan? Apakah huruf ini didengungkan atau tidak? Itu berkaitan dengan sifatul huruf. Gitu ya. Ini penting sekali. Maka materi pertama itu belajar makhorijul huruf dan sifatul huruf. Seperti itu. Saya juga sama gitu. Kalau saya bisa baca Quran, materi pertama belajarnya Al-Fatihah dulu. Karena itu dipakai dalam sholat. Kalau Al-Fatihahnya nggak sah, sholatnya sebagian ulama mengatakan tidak sah. Gitu kan ya. Nah itu penting. Setelah beres Al-Fatihah, baru langsung saya nanti praktik huruf dengan makhorijul huruf dan sifatul huruf di mix ya, disatukan gitu. Dengan kurikulum yang khusus. Setelah itu baru nanti masuk ke tajwid ahkam, idgham, ikhfa, iqlab, idhar dan seterusnya turunannya. Langsung nanti mungkin masuk bisa ke waqaf ibtida ya. Barulah kita bisa hataman Al-Qur'an dari Al-Baqarah sampai juz 30. Seperti itu. Ustadz, apakah sudah ada yang lulus bisa baca Quran? Sudah. Qadarullah hari Jumat kemarin Bapak Doktor ya Nur Kholis, seorang doktor lulusan Universitas di Cirebon, beliau punya punya sekolah juga, itu sudah talaki hampir 1,5 tahun, 1 tahun setengahan ya. Sabar, ya sabar diomelin saya karena hurufnya ini begini begini. Padahal saya mohon maaf ya satu, beliau S3 ya, tapi beliau mau mencari ilmu gitu kan. Dan saya juga dengan penuh penghormatan kepada beliau mendidik beliau dalam hal baca Quran. 1,5 tahun ya, sabar ya. Nah, dan ada satu lagi sekarang kandidat juga ibu-ibu ya, pekerja juga. Beliau sudah 23 juz, tinggal 7 juz lagi mau selesai gitu. Nah, ada lagi yang lain. Yang terakhir orang yang sudah lansia itu usia 70 tahun. Murid saya Bapak Saiful Bahri, beliau baru menyelesaikan 15 juz. Tapi sekarang kalau Allah sakit tidak lanjut lagi. Seperti itu ya. Ada juga yang 29 juz sudah talaki. Itu seorang TKI dari Hong Kong ya. Tapi 1 juz lagi beliau nggak bisa karena pekerjaannya banyak. Itu belum rezekinya. Tapi mudah-mudahan Allah rezekikan mungkin bulan-bulan kapan beliau sudah agak senggang waktunya untuk menyelesaikan talaki. Tinggal juz 30. Nah itu ya. Nah itu seperti itu. Maka saya senang sekali banyak orang yang hatam seperti itu. Dan itu per huruf. Yang pernah talaki sama saya gitu sama. Ulang-ulang lagi, ulang-ulang lagi. Dan memang harus seperti itu. Ya. Jadi gitu. Alhamdulillah, itulah cara kita menjadi al-mahir bil Quran dengan belajar Al-Quran terstruktur, tersistematis, mulai dari huruf, mulai dari kata, mulai dari ayat, mulai dari surah, mulai dari juz, ya. Seperti itu. Ya. Nah, itu ya barangkali. Sampai sini mungkin ya untuk pematerian. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang hendak bertanya seputar tadi pahala Al-Quran, pahala bacaan Al-Quran bagi yang ahli dan kesulitan baca Quran. Silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan.
Dan ini jawaban juga kemarin pertanyaan Ibu Osna, katanya orang tuanya usia berapa kemarin itu 70 atau 80 tahun. Eh, Gimana, apa harus belajar Quran atau tidak? Boleh belajar, dan itu apa, kewajiban menuntut ilmu itu selama kita masih bernafas itu masih wajib gitu ya. Meskipun nanti kewajiban untuk lansia itu tidak terlalu harus ditekankan begitu ya. Mungkin menyesuaikan waktu beliau ketika fit, waktu beliau ketika senggang gitu kan, itu penting. Mungkin durasinya juga berbeda dengan yang muda seperti itu. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini wajib ya, karena masih terkena khitab ya, terkena keharusan belajar menuntut ilmu khususnya Al-Qur'an. Nah, barangkali seperti itu ya. Baik, di sini sudah ada sekitar 12 orang ya, walhamdulillah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, mulai dari Ibu Ade, mungkin Ibu Rina, Bapak Khairul, Ibu Devi, Ibu Endang, Ibu Hilda, Ibu Ira, Ibu Nani, terus Ibu Nevi ya, Ibu Nancy, Ibu Sasa, ya Sasa. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan Ibu. maaf mau nanya mungkin agak-agak di luar kajian tadi. Silahkan. Yang tahu kan Al-Quran itu hudal linnas ya Ustaz, petunjuk bagi manusia. Kalau buat saya yang mungkin ilmunya sedikit sekali ya, menurut saya kan petunjuk hidup itu artinya adalah kita menggunakan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau yang saya tahu saat ini kan kebanyakan ya mungkin saya juga salah satunya bahwa Al-Quran itu kita baca, kita hafal. Sementara kan kalau petunjuk itu kita lakukan gitu loh. Jadi sebenarnya lebih prioritas mana kita baca dulu, kita hafal dulu, atau kita baca, kita tahu maknanya dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi lebih dulu mana tuh Pak Ustadz prioritasnya? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bagus ya. Tadi Al-Quran hudalinas, betul, petunjuk ya, pedoman hidup kita di dunia ini ya. Al-Quran itu betul. Tapi kita nggak boleh membenturkan. Apakah kita harus fokus dulu baca Quran, ngamalinnya nanti? Nggak bisa. Ya. Karena pada intinya tujuan kita belajar Al-Quran, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, cuma dua. Kita faham dan amal gitu ya. Gitu. Belajar Quran tujuannya cuma dua, faham dan amal. Adapun sanad ya, adapun khatam itu keutamaan. Yang harus itu faham dan amal ya. Maka di sini saya sering bilang ya, sahabat sekalian ya, maka kalau belajar Quran jangan terlalu dalam kalau tidak ada niatan menjadi guru. Maksudnya apa? Jangan sampai di apa namanya difokuskan kayak apa ikhfa, apa pembagian ikhfa gitu ya. Itu sebenarnya tidak wajib kita tahu ikhfa dan pembagiannya. Karena tajwid itu ada dua, ada tajwid teori, ada tajwid praktik. Yang wajib banget itu ada tajwid praktik, itu hukumnya fardu ain. Tapi kalau tajwid teori itu hukumnya fardu kifayah, gitu ya. Maka kita nggak ngerti iklab pun nggak apa-apa, asal bacaan iklabnya benar. Karena zaman Nabi nggak ada iklab. Hati-hati, zaman Nabi nggak ada iklab. Nabi nggak pernah dalam hadis menjelaskan ini iklab, nggak. Tapi Nabi mempraktikkan bacaan iklab. Gitu. Seperti itu ya. Terus tadi gimana? Apa saya harus fokus dulu belajar baca Quran, terus nanti ngamalnya tuh gimana? Itu harus berbarengan. Gitu ya. Harus berbarengan. Karena apa yang kita ketahui itu sudah harus diamalkan. Gitu. Kalau kita belum mampu mengamalkan, doa kepada ya Allah, saya sudah tahu ini hukumnya A, tapi saya belum mampu mengamalkannya. Ya Allah, bantulah saya. Itu lebih bagus dibanding kita tahu ilmunya,